11 Juli 2020 dan pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis dan Jumat tanggal 8, 9 dan 10 Juli 2020 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Demikian warta jemaat di pagi ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara-saudara. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Demikianlah introitus kita saat ini. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jaya
terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sebagai tanda kesiapan untuk menerima amanat hidup baru, jemaat diundang berdiri. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada kami ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada kami, bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami, sebab Engkau Allah penyelamat kami. Dengarlah saudara-saudara amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah kita saat ini kita akan dihibur oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Ulangan pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami dan tuntunlah pengertian kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dan dengan hati kami yang teguh kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan di minggu pagi ini berbunyi, tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Jangan ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan
penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi hutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Sebuah kalau pelayanan diakonia itu hanya dilakukan setahun sekali, dan inilah kelemahan kita, inilah kekurangan kita sebagai gereja. Siapa itu gereja? Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang berkasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, kaum yang harus kita bantu, harus kita tolong mereka supaya apa? Supaya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah nyata. Ketika kita membebaskan semua itu, menghapuskan semua itu, maka hidup kita terus diberkati, semakin berlimpah di dalam Tuhan Allah. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel tidak boleh ada yang menegarkan hati, mengeraskan hati, dan menutup tangan atau menggenggam tangan terhadap saudaranya yang miskin. Saudara dan saya sebagai umat kepunyaan Tuhan harus juga melakukan hal yang sama. Mata
kehidupan kita harus menjadi berkat bagi sesama. Hati-hatilah supaya jangan ada pikiran yang tidak terpuji, pikiran yang dursila, karena kita menjadi kesal ketika kita harus membantu sesama. Harus dilandasi dengan hati yang tulus, memberikan apa yang ada pada kita kepada sesama kita sesuai dengan keperluan mereka. Janganlah hatimu berduka cita saat memberikan bantuan itu kepada sesama. Berilah dengan ikhlas dan tulus, jangan terbebani dan jangan dengan terpaksa. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, orang miskin, orang yang kurang itu, orang yang lemah, dia selalu ada dalam kehidupan bersama. Dia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal 14 ayat 21 dan 31 berkata begini: siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Ini saya mau tegaskan, sebab dalam kehidupan orang Kristen yang paling terkenal itu apa Bapak Ibu? Yang paling terkenal dari kehidupan orang Kristen adalah gosip. Kalau ibu-ibu sudah duduk bersama, bapak-bapak sudah duduk bersama, maka satu bahan yang dibahas adalah gosip tentang kejelekan dan keburukan orang. Pada saat itu, ketika kita duduk seperti itu, Amsal 14 ayat 21 dan 31 mengingatkan kita berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh balas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, dia memuliakan Allah. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, tapi begitu banyak kita juga melanggar apa yang difirmankan Allah bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menginginkan saudara dan saya untuk bukan saja memberikan dengan tangan, tetapi memberikan dengan hati. Apa yang harus kita buat dengan hati kita? Bapak Ibu masih ingat satu persoalan ketika 3 malaikat Tuhan berdiskusi untuk menaruh kebahagiaan, sukacita, kedamaian dalam hati manusia. Yang satu bilang taruh di tubir laut yang paling dalam, sehingga manusia sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan, sukacita, kedamaian. Malaikat yang lain bilang taruh di puncak gunung yang paling tinggi, supaya manusia itu sulit untuk mendapatkannya karena dia harus mendaki. Lalu malaikat yang ketiga bilang apa Bapak Ibu? Malaikat yang ketiga bilang taruhlah di tempat yang terdekat dengan manusia, di tempat di mana manusia itu sering lupa untuk melihat. Di manakah itu? Di hati manusia. Hati selalu kita bilang kita memberikan dengan hati, tapi ketika kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri juga tahu. Ketika kita memberikan dengan hati, apanya hati kita yang sudah beres? Yang kita bereskan adalah ketika kita ke gereja, yang bapak-bapak harus rapi, bercukur rapi, pakai minyak rambut, minyak wangi semprot. Ibu-ibu semengking semua, lengkap lipstik, jalan ke gereja. Padahal lupa satu hal yang terpenting, hati tidak pernah dibereskan, hati tidak pernah dibersihkan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya boleh bertanya hari ini bagi saudara dan saya semua, ketika kita duduk di rumah Tuhan ini, apakah persoalan-persoalan kita, apakah masalah-masalah kita, apakah sesama kita yang kita hidup bersama dengan mereka
sudah kita bereskan atau belum? Apa kita telah menyelesaikan semua? Sehingga di hari ini ketika kita datang untuk Tuhan, firman Tuhan itu masuk ke dalam hati dan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Amsal diperdengarkan bagi saudara dan saya, Yakobus 4 diingatkan bagi saudara dan saya, maka itu berarti setiap kita yang tidak menolong orang, yang tidak membantu orang, yang tidak melihat sesamanya, dia harus menyadari bahwa dia telah salah. Tidak boleh berbuat dosa terhadap Allah, maka kita tidak akan pernah berbahagia kalau kita berbuat dosa. Kita telah menghina penciptanya ketika kita bergosip bagi sesama yang berkekurangan. Hidup kita tidak memuliakan nama Allah, tetapi hidup kita mempermalukan nama Allah. Allah menginginkan saudara dan saya sebagai sebuah gereja, sebagai gereja yang hidup untuk membebaskan, untuk memerdekakan, untuk melepaskan semua persoalan menyangkut kemiskinan iman, menyangkut kemiskinan dalam kehidupan orang percaya. Siapa yang menaruh balas kasihan kepada orang yang lemah, dia menyeberangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Jadi siapa yang membantu sesamanya, maka Tuhan Allah berhutang atas orang itu. Jadi kalau kita membantu sesama kita, Alkitab dalam kebenaran firman Tuhan saat ini bilang kepada saudara dan saya dalam Amsal 19 ayat 17, ketika kita membantu sesama kita, maka Allah berhutang 1 dinar untuk saudara dan saya. Dan kalau tidak, maka kita berdosa. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, hidup kita hanya satu tujuan. Kemarin dalam pengembalaan hari terakhir saya bilang untuk kelima anak Tuhan ini, apa itu arti doa Bapa kami? Doa Bapa kami itu cuma satu tujuannya, Allah dimuliakan, dan di akhir hidupnya, di akhir doanya Allah tetap dimuliakan. Dan itulah tugas tanggung jawab kita sebagai gereja yang hidup, sebagai orang kepunyaan Allah. Hidup kita hanya satu tujuan di dunia ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jika sekiranya hari ini engkau mendengar perintah Tuhan, maka firman Tuhan jangan pernah keraskan hati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin.
anggota sidi gereja. Karena itu, kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja, dengarkanlah sekarang pengajaran dan nasihat pokok dari para rasul yang tertulis di dalam Alkitab mengenai hidup orang percaya selaku anggota gereja yang dewasa dalam iman. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti ia dipanggil oleh Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kuasailah dirimu dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kepada kita semua telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup. Saudara-saudara jemaat, pengajaran dan nasihat para rasul ini sesungguhnya telah menegaskan bahwa anggota sidi gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini dalam hidupnya, hendaklah terus-menerus di dalam Dia dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah, yang berarti menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian, kehidupan seperti ini akan terus-menerus memasyurkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam Yesus Kristus. Karena itu, setiap anggota sidi gereja mempunyai tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini, agar melalui kehidupan yang nyata itu orang lain dapat membaca Injil Yesus Kristus. Dan setiap anggota sidi gereja hendaklah mengasihi dan melayani sesamanya dalam hal berbuat baik. Saudara-saudara jemaat, peneguhan sebagai anggota sidi gereja merupakan tanda bahwa kita berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya secara penuh dan bertanggung jawab untuk setia mengikuti Tuhan dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia ini. Para calon sidi gereja, saya persilakan berdiri. Supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara telah dengan sungguh hati mengaku untuk mengikuti Tuhan
dan bersedia memenuhi panggilan dan penugasan Tuhan, maka hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudara dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman saudara-saudara secara nyata di dalam kehidupan setiap hari? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menjadi anggota SIDI Gereja Protestan Indonesia di Papua dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu, saudara Spaniel Revideso? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu, saudari Lisa Arsita Grasita Lopati? Apakah jawabmu, saudara Bobby Bertrand Panikeran? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu, saudari Julia Sonita Patiruhu? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu, saudara Obed Revideso? Ya, dengan segenap hatiku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita satukan pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Bapa, Anak, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang pertama, yang kepada Roh Kudus, yang kepada Bapa dan Yesus, disertakan hati yang kedua, turun dalam kerajaan Allah, yang ketiga, bagi kepada yang dalam, naik surga, kudus Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak-anak dan Sang, Tunggal yang Maha Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Oleh kasih-Mu Dia, hingga jiwaku memegang kehendak
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tenangkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab di hari ini Tuhan, ada sukacita besar yang terjadi di tengah persekutuan jemaat GBI Papua Diaspora Solo. Ketika 5 anak Tuhan, Spenier, Lisa, Bobby, Jili, dan Obed, boleh mengaku iman percaya mereka, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, bahkan mengaku untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sebagai persekutuan jemaat, orang tua, keluarga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk peristiwa besar yang Tuhan izinkan terjadi, peristiwa iman yang Tuhan izinkan terjadi di hari ini. Kami menaikkan segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa di sorga, sebab semuanya karena Tuhan berkenan. Menyerahkan kehidupan mereka dalam akta dan pengakuan yang telah mereka katakan, yang disaksikan oleh jemaat, bahkan di hadapan-Mu di hari ini Bapa, kami berdoa bermohon, mari Tuhan Allah dalam kuasa Roh Kudus-Mu menguduskan segenap tubuh roh dan jiwa mereka, melayakkan mereka agar apa yang telah mereka katakan dalam akta pengakuan mereka di rumah-Mu yang kudus, mereka mampu mempertanggungjawabkan itu saat Engkau datang pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Biar dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka Tuhan, mereka dikuatkan untuk menyatakan semua iman mereka ketika mereka ada di tengah tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang anak Tuhan, di tengah rumah tangga keluarga, di tengah lingkungan di mana mereka ada, bahkan di tempat di mana mereka menuntut ilmu pendidikan. Biarlah lewat kehidupan anak-anak Tuhan ini, orang lain boleh melihat Injil Yesus Kristus itu dalam seluruh perkataan mereka, dalam seluruh perbuatan mereka, sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus berkenan menyertai dan memberkati hidup mereka. Bersama dengan kehidupan orang tua, keluarga, saudara bersaudara, kami bawa mereka seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehidupan keluarga yang tidak bisa mengambil bagian karena ada di keimanan Tuhan, sukacita di hari ini kami percaya sukacita yang sama pula terjadi di tengah kehidupan keluarga besar Efesus, ketika 2 anak mereka boleh menyatakan iman percaya mereka menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tuhan memberkati seluruh hidup mereka, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam setiap rencana, kerja, usaha, dan setiap hal yang dilakukan di tengah kehidupan keluarga. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Engkau boleh menyatakan kuasa kemuliaan yang terjadi di tengah persekutuan jemaat GBI Papua Diaspora Solo. Allah kami dalam Tuhan Yesus, kami pun bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak milik kepunyaan-Mu, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Allah untuk menjadi berkat. Ampun kami Bapa di sorga jika dalam praktek hidup kami selama kami ada di tengah dunia ini banyak hal yang kami buat menduka citakan hati Tuhan Allah dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, tetapi juga dalam niat hati kami. Mari Tuhan dengan darah-Mu yang telah tertumpah itu Engkau kuduskan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa apa yang kami harus lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan Allah dalam seluruh kehidupan kami. Tetapi terlebih khusus Tuhan, kami harus mengasihi, melayani sesama kami
turun atas setiap kami yang mendengar suara-Mu di hari ini, agar dengan suara yang Tuhan menyatakan dalam hidup kami, dalam hati kami mampu memperlabakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa di dalam Tuhan Yesus. Di hari ini kami datang sebagai persekutuan jemaat. Kami rindu berdoa menyerahkan persekutuan jemaat diaspora Solo, dari rumah tangga yang pertama dalam sektor pelayanan Tigris sampai rumah tangga yang terakhir dalam sektor pelayanan Tiberias. Bahkan semua mereka yang menjadi simpatisan dalam persekutuan jemaat ini, kami serahkan mereka satu berikut satu ke dalam tangan pengasihan Tuhan Allah. Ketika di hari ini mesbah Tuhan tetap didirikan di rumah tangga keluarga mereka, Tuhan memberkati mereka seluruh hidup, tugas tanggung jawab pekerjaan yang sementara dipermuli oleh kehidupan anak-anak Tuhan dalam jemaat ini. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan berkat di tengah kehidupan setiap kami yang berserah diri, yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup ini, sehingga di mana-mana tempat kami ada, di tengah persekutuan jemaat, di tengah rumah tangga keluarga kami, nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang terus dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus, ketika di hari ini ada di antara kami yang sakit, baik di rumah-rumah tetapi juga yang ada di rumah-rumah sakit, yang membutuhkan pertolongan dan jamahan tangan kasih, kami senantiasa bermohon kepada Bapa, kuatkan kami agar kami mampu melayani mereka. Kami dilayakkan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi seluruh hidup mereka, sehingga ada sukacita besar yang terjadi di tengah kehidupan setiap mereka. Ada lawatan kasih Tuhan dalam kesembuhan yang Tuhan nyatakan lewat bilur yang telah tertumpah di atas tiang tertutup bagi kesembuhan semua sakit penyakit, yang telah menguduskan, memberkati setiap makanan, minuman, bahkan obat yang dipergunakan, sehingga hanya kuasa Tuhan Allah di dalam nama Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan. Ketika mereka ada dalam pergumulan hidup yang berat, dalam beban-beban pergumulan, bahkan yang ada dalam duka cita, Tuhan Allah, kami senantiasa bermohon kepada kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Kemana lagi Tuhan kami harus berteriak minta tolong? Sumber pertolongan kami datang daripada Tuhan Allah. Tatkala itu kami berseru kepada Tuhan Allah, berikanlah kekuatan penghiburan ketika mereka ada dalam beban hidup yang berat, bahkan di hari ini ketika mereka ada dalam duka cita yang dalam. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan seperti orang yang tidak mengenal Engkau. Kami percaya dalam iman kami yang sungguh bahwa mereka yang mati di dalam nama Tuhan Yesus akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan. Tatkala itu Bapa sorga, kuatkanlah setiap keluarga-keluarga yang terluka. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami berdoa menyerahkan seluruh rencana kami, memasuki usaha kerja kami yang baru, kami serahkan untuk Tuhan Allah. Bahkan di hari ini Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh persiapan kami sebagai anggota sidang gereja. Dan sore hari nanti kami akan duduk bersama di meja Tuhan yang kudus, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Tuhan tolong kuatkan, mampukan, layakkan kami, suci kuduskan segenap tubuh, roh dan jiwa kami, sehingga kami layak datang duduk bersama Tuhan, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Kami terus diingatkan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa di surga, kelima anak Tuhan yang akan bersama memasuki meja Tuhan untuk kali yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat menyertai memberkati mereka, sehingga pada waktunya mereka dapat mengerti, memahami, memaknai arti dari duduk makan dan minum di meja Tuhan yang kudus. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, inilah kami dengan seluruh ungkapan syukur doa kami. Ampun kami Tuhan Allah, kalau sampai dengan saat ini kami minta melebihi kehendak. Dan mari Tuhan sempurnakan semuanya dalam kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Bagi kami sebagai pelayan firman,
pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga di tengah kehidupan persekutuan kami sebagai para pelayan, nama Tuhan Allah terus dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Inilah kami Bapa dengan seluruh ungkapan syukur Bapa. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa mempersembahkan doa kami kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus yang telah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, dan dalam kerajaan kita terdapat di bumi seperti di surga. Pada hari ini nama kami Yesus, jangan berikan kami kesalahan, sampai kami dalam berdoa bersama. Dan jangan lupa kami juga dan lepaskan kami dari karena kami belajar dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Jemaat, dengarlah ajakan untuk memberi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ditebusnya dengan
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara anggota Sidikri yang baru yang rindu untuk merayakan perjamuan Asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak bertinggal, Ia sudah mengaruniakan kepada kita Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Bersama
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu selamat hari Minggu, Shalom. Atas nama jemaat kami mengucapkan